Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Motivator hebat kita yang sudah hadir di sini, yaitu Mas Bayu atau Pak Bayu? Mas aja deh. Kak Bayu mungkin ya. Kemudian ada Ibu Dewi, Mbak Kak Dewi juga ya, Kak Dewi. Nah, kita di sini alhamdulillah dalam rangkaian kegiatan kunjungan ke Jawa Timur dari Ketua Jaringan Sekolah Alam Nusantara yang saat ini ingin menggerakkan lagi bagaimana teman-teman yang memiliki lembaga atau pengen tahu tentang sekolah alam. Nah, kita lagi ada kegiatan tur dari Ketua Nasional kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, dalam rangkaian itu mungkin teman-teman juga ada yang belum paham tentang sekolah alam, ya, karena ada 4 pilar dan sebagainya. Mungkin sebagai orang yang sudah lama menjadi inspirator sekolah alam di Indonesia selain Abang Lindonovo tentunya, nah mungkin apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin baru ingin tahu tentang sekolah alam itu, monggo, silakan. Terima kasih Mas Usman sudah menerima kami di studio di malam ini. Ya. Kalau luar biasa saya kira enggak ya, mungkin kita biasa di luar aja kayaknya. Biasa di luar ya? Ini tukang dolar ya gitu ya? Makanya mainnya ke sekolah dolar gitu. Oh iya. Ya kalau tentang sekolah alam, walaupun mungkin masih saya juga berpengalaman di beberapa tahun ini sebagai ketua ya, bisa dibilang memang tidak atau belum banyak yang tahu. Walaupun di dalam kurikulum Merdeka yang saat ini dari pemerintah sudah diterapkan atau dicanangkan, bahkan sudah mulai untuk digalakkan di berbagai daerah ya, unsur-unsur yang ada di dalam pembelajaran yang sudah sejak 98. Jadi sekolah alam ini berdiri pertama di tahun 98. Ya. Tahun depan berarti kan sudah 25 tahun. 25 tahun ya, ngomong tahun 25 tahun. Betul, sudah. Waktunya menikah gitu. Kalau anak-anak kalau belum menikah saya nikahin loh. Betul saya tuh ancamannya begitu tuh. Udah 25 tahun. Iya. Jadi 25 tahun berdiri pertama di Ciganjur, Jakarta Selatan. Ya. Tahun depan kalau kemarin Abang ya, Bang Lendo yang kami sebut sebagai inspirator atau yang mengawali sekolah alam ini, memang menyebutkan 25 tahun ini sudah saatnya kita melebar. Dalam arti kalau kemarin 25 tahun pertama kita concern di dalam sekolah saja, ya, artinya dari sekolah ke komunitas, gitu kan, bagaimana kita membentuk komunitas orang tua ataupun masyarakat yang menjadi aware bahwa pendidikan itu seharusnya begini, gitu ya. Sebagaimana juga saya yakin dijalankan di sini, gitu kan. Maka setelah 25 tahun ini berubah menjadi ataupun disempurnakan menjadi dari komunitas kemudian ke peradaban. Jadi dari sekolah ke komunitas ke peradaban. Karena kita membangun peradaban ini kan tidak mudah dan pasti juga tidak cukup dengan gerakan sekolah alam sendiri. Harus kerjasama dengan banyak pihak. Dengan masyarakat. Betul, dengan masyarakat. Kebijakan pemerintah kita harus mendengar aspirasi kita, gitu ya. Iya. Ini yang penting itu didengar aspirasi kita untuk dijadikan suatu ya terserah kebijakan apa, tapi yang jelas itu adalah hasil pemikiran teman-teman juga dari sekolah alam. Ya. Nah, kalau tentang sekolah alamnya sendiri, mungkin sekarang kalau orang tua secara umum sudah paham, sudah banyak tahu tentang aktivitas yang namanya outbound. Ya. Terus kemudian ada hari pasaran atau market day, ada outing. Gitu. Nah, aktivitas-aktivitas itu sebenarnya tahun 98 yang awal itu sekolah alam. Ya. Bahwa di sekolah alam untuk membangun kurikulum kepemimpinan ada outbound ya. Yang dulu katakanlah dibilang gila gitu kan. Anak kecil kok, terus kemudian disuruh manjat-manjat. Segala macam. Zaman itu masih tahun 98 ya. Yang dulu cuma dipakai di militer, dipakai di perusahaan besar untuk tim building-nya. Nah, dulu sudah seperti itu. Terus kemudian bangun logika ilmiahnya dengan pembelajaran yang tematik spider web. Sehingga makanya ada pertanian, ada berkebunnya gitu kan.
Itu sebenarnya dengan tujuan, jadi bukan hanya terus ujuk-ujuk anak-anak itu outbound, ujuk-ujuk anak-anak terus kemudian berkebun atau outing, tapi sebuah rangkaian yang ada 4 pilar. Yang tadi Mas Lukman sudah sebutkan. Yang pertama, pilar kurikulum dalam sekolah alam itu adalah akhlak. Kurikulum akhlak. Akhlak ini mengapa kita kemudian memakai istilah akhlak bukan terus kemudian keislaman? Karena akhlak ini kan buah. Ya. Jadi kalau bangunan Islam itu akhlak itu adalah bagaimana yang tampak di dalam diri seseorang. Yang ditangkap dari Mas Lukman ketika ketemu dengan saya kan pasti menangkap. Oh, orangnya seperti ini, itu kan ramah, murah senyum dan sebagainya. Itu kan buah dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, makanya yang dibentuk Rasulullah juga adalah menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nah, yang kedua adalah logika ilmiah. Bukan tentang pengetahuan, bukan tentang ilmu saja gitu, tetapi adalah logika ilmiah. Artinya bagaimana kemudian anak-anak kita ketika mempunyai atau melihat satu permasalahan, logikanya ini jalan, pola pikirnya jadi yang kita bentuk, Mas. Yang lebih penting adalah dengan apa ilmu itu kemudian bisa digunakan. Tidak hanya digunakan untuk apa gitu ya. Iya. Jadi pada aplikasinya seperti apa? Aplikasinya kita membentuk pola pikir, makanya kemudian disebut logika ilmiah. Karena yang kita bentuk adalah pada anak-anak kita tuh pola pikir, bukan hanya belajar terus kemudian menjadi pengetahuan, bukan hanya terus kemudian menjadi ilmu yang dia simpan saja, tetapi harus didaya gunakan. Nah ini didaya gunakan teman-teman. Jadi ada ini masih 2 pilar ini, baru 3 ke 4 belum. Tapi didaya gunakan bagaimana ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat itu ada juga. Dalam transmapping ya ada eksternal ada earn. Nah, bagaimana kelanjutan untuk pilar ketiga dan keempat kita lihat yang berikut ini setelah yang lewat yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan kami bertiga. Saat ini kita juga masih menunggu pilar ketiga itu apa. Tentunya ini menarik sekali dan bisa kita lihat lagi atau kita dengarkan lagi penjelasan dari ketua kita. Monggo, silakan. Tadi yang sudah 2 ya. 2. Sekarang ketiga. Akhlak, terus kemudian logika ilmiah. Nah, yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan satu hal yang penting, tapi seringkali dilihat sebagai hanya bagaimana kita terhadap orang lain, memimpin orang lain. Padahal kepemimpinan harusnya dimulai dari diri sendiri. Bagaimana anak itu bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, yang paling simpel, bagaimana tuntas dengan tugas-tugas pribadinya. Nggak tahu kalau pendidikan di saat ini ya, dalam arti orang tua untuk mendidik anaknya. Tapi kalau saya dulu kan pagi bangun itu semua harus dituntaskan. Tempat tidur ya harus dibereskan, gitu kan, meja belajar dalam keadaan rapi, membantu pekerjaan di rumah dan seterusnya gitu. Baru itu dibolehkan katakanlah gitu untuk mengajarkan kepada aktivitas yang lain. Nah, itu seharusnya juga kita lakukan ke anak-anak kita. Melatih sejak dini mereka tuntas dengan dirinya sendiri. Nah, Indonesia ini kan negara yang orang tuanya terlalu sayang dengan anaknya. Maksudnya gini, mulai dari TK lah ya, dari kecil oke, wajar. TK, SD, SMP itu diurusin terus sama orang tuanya. Mau masuk SMA kadang ya diantarin. Masuk kuliah aja kok ya masih diantarin sama orang tua. Carikan kos-kosannya. Mau nikah masih dibiayai. Kapan anak ini bisa mandiri gitu. Harus dilatih anak-anak kita agar bisa mandiri. Iya, kalau kemudian kita bisa mengantarkan sampai dewasa itu ya. Kalau terus kemudian kita kemarin 2 tahun kena COVID toh. Tahu-tahu ada saudara-saudara kita yang kemudian mendahului kita. Kalau terjadi di diri kita sendiri, mendadak kita nggak ada, anak-anak kita nggak siap, kayak apa? Nah, yang kedua juga jangan dilupakan bahwa Indonesia ini krisis kepemimpinan.
Ya, kita kurang figur-figur yang kemudian siap dan berani untuk memimpin. Makanya di pilar ketiga tadi adalah pilar kepemimpinan. Nah, outbound sebenarnya hanya salah satu metode untuk melatih aspek kepemimpinan ini. Kepemimpinan itu juga dimulai dari aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Bagaimana di dalam keseharian pembelajaran, ya, misalkan saja tentang antre masuk ke kelas gitu, ataupun ketika mau berkegiatan di kebun atau dimanapun gitu ya, mereka harus bisa mengkondisikan diri apakah peralatannya semuanya sudah siap gitu. Itu kan salah satu faktor, salah satu contoh untuk melatih kemandirian anak ya. Terus kemudian apakah mereka bisa mengkondisikan diri untuk menuju satu tempat tertentu itu dengan semua ketuntasan yang ada. Nah, itu contoh-contoh simpelnya sih. Intinya adalah kurikulum yang ketiga adalah bagaimana kita melatih kepemimpinan di diri anak-anak kita. Yang terakhir, yang keempat adalah kewirausahaan, entrepreneurship. Gitu ya. Entrepreneurship ini sebenarnya kalau abang bilang, Bang Lendo itu diambil juga dari contoh Rasulullah. Gitu ya. Rasulullah itu kan sejak muda sudah ada aktivitas-aktivitas yang dilatih kemandiriannya beliau gitu. Misalkan mengembalakan domba gitu kan dengan upah beberapa kirot gitu ya, beberapa dirham gitu ya. Terus kemudian lebih dewasa sedikit lagi magang kepada paman beliau ikut ekspedisi dagang. Sampai ke Bahrain, sampai ke Syam, gitu ya. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan melalui kemandirian diri melalui entrepreneurship, usaha. Tapi jangan juga diartikan ya bahwa semua harus dagang. Ya. Pada saat itu kan memang aktivitas utama orang adalah perdagangan. Ini sekarang kita kan paham anak itu juga potensinya beda-beda gitu. Ada yang mungkin kuat di lebih ke jasa dan seterusnya itu. Yang paling penting di entrepreneurship ini atau kewirausahaan adalah menyadari apa potensi yang ada di dalam diri untuk kemudian kembali lagi ya, seperti yang tadi bisa berdaya guna untuk bermanfaatan. Jadi ada earn-nya, excellent hasilnya, ada earn-nya juga. Ya. Orang mungkin sedikit tambahan lagi. Sebenarnya tidak banyak yang paham ataupun menyangka bahwa namanya sih sekolah alam gitu, tapi 4 nilai tadi kan diambil dari nilai-nilai Islam. Ini yang kemudian mungkin tidak banyak orang yang paham dengan itu. Secara filosofis diambil dari nilai-nilai Islam. Iya, juga dari panutan kita, dari tujuan kita Rasulullah juga menyontohkan itu gitu ya. Di luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman ada dasar-dasar yang penting yang kita ketahui bahwa 4 pilar itu menjadi dasar bagaimana sekolah alam itu berproses, yang itu juga melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat, dan melibatkan satu pendidikan, dan terutama kebijakan pemerintah juga harus berpihak pada hal-hal yang kita lakukan ini. Nah, ini ada Bu Dewi yang hadir di sini, yang bahagia sekali hari ini saya lihat ya. Tentunya ada sesuatu yang menjadi bahagia saat perjalanan di Jawa Timur, apalagi kemarin tuh bertemu dengan teman-teman regional 6 se-Jawa Timur yang sudah diajak juga untuk nempel-nempel post-it dan sebagainya, termasuk saya. Jadi apa yang mungkin diharapkan dengan pertemuan kemarin dan agenda ke depan sampai Desember? Nah, mungkin udah bisa sampaikan. Iya, ya bahagia sekali ya, karena dengan setelah pandemi ini kan cukup terutama kegiatan-kegiatan yang terutama untuk kegiatan-kegiatan Jawa Timur akhirnya juga terhambat gitu, berkurang gitu. Tapi alhamdulillah kemarin pertemuan perdana setelah yang mudah-mudahan sudah selesai lah pandemi gitu. Kemarin pertemuan perdana ada beberapa rencana kegiatan yang insya Allah sudah disepakati teman-teman dari Jawa Timur, dan diantaranya pasti yang pertama pelatihan kurikulum gitu. Kenapa pelatihan kurikulum ini sangat-sangat dibutuhkan? Selain apalagi sekarang ada dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Kemudian Jawa Timur juga sudah bertumbuh banyak, sudah mulai banyak yang mengenal tentang sekolah alam, sudah tahu dan akhirnya mau mengembangkan sekolahnya dengan konsep sekolah alam. Artinya bahwa sekolah-sekolah baru ini kan butuh bagaimana sih sebenarnya konsep sekolah alam gitu, bagaimana kalau ini disinkronkan dengan
kurikulum Merdeka Belajar dan seterusnya. Makanya kita butuh ada pelatihan itu gitu. Itu yang pertama di bulan Agustus, Agustus. Kemudian yang berikutnya dari setelah kurikulum kita butuhnya adalah tentang pengaturan atau manajemen gitu, manajemen sekolah gitu. Itu kan juga tidak mudah kita untuk mengelola sekolah, terutama bagi sekolah-sekolah baru kan tentunya dengan baru setahun gitu atau bahkan 2 tahun untuk pengelolaan SDM, guru, keuangan dan seterusnya itu kan memang butuh tip dan trik dan kita akan share di situ untuk sekolah-sekolah yang apalagi sekolah-sekolah yang sudah lama berkembang gitu, sudah lama tumbuh itu bisa berbagi di situ. Kemudian yang ketiga itu kemungkinan insya Allah bulan September gitu ya, dari bulan Oktober itu sekaligus ada 2 kegiatan gitu, agenda gitu, pengelolaan media. Nah seperti ini nih, Sekolah Dolan harusnya yang menjadi pionir gitu, gimana caranya kita untuk bisa mempromosikan sekolah atau program-program yang kita lakukan. Mungkin kita sudah banyak melakukannya ya Mas Lukani, kita udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang sangat banyak, tapi orang di luar sana nggak tahu gitu kan, karena kita nggak pernah tahu gimana cara mempublikasikannya, menyampaikannya gitu ya. Kalau bahasanya saya, bagaimana kita bisa mengabarkan dunia terhadap aktivitas yang sudah kita lakukan gitu. Bukan untuk pamer loh ya, tapi sebenarnya kita di sini untuk berbagi informasi dan kita berbagi ini loh yang sudah kita lakukan gitu ya. Siapa tahu apa yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi buat siswa yang lain, buat sekolah yang lain, buat guru yang lain gitu kan. Jadi dengan kita bagus mengemas informasi-informasi yang ada di sekolah dan kita bisa mempublikasikannya, itu bisa nilai kebermanfaatannya itu akan lebih dirasa. Yang kedua pasti dari publikasi itu berharapnya kan berarti animo yang datang atau mengenal tentang sekolah alam pastinya juga akan besar, dan kemitraan kemitraan jaringan yang kita butuhkan, baik dari orang tua yang ingin menjadi mitra sekolah atau masyarakat yang belum berperan mungkin karena sekolah kan nggak bisa sendiri sekarang gitu saya kan, nggak bisa. Kita harus bisa bareng-bareng bersama-sama. Nah selama ini mungkin sekolah dianggap ngerjain sendiri gitu ya, karena kita tidak menginformasikan itu gitu. Tapi dengan kita menjabatani dengan pengelolaan media ini, masyarakat tahu bahwa kita butuh loh gitu ya, dari UKM misalkan ya, dari bahkan perusahaan dan seterusnya untuk bisa mensupport pendidikan ini, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sekolah lembaga ini gitu, tapi buat semua. Yang terakhir yang pasti ya terkait masalah tip dan trik ya, bagaimana kita untuk mendapatkan siswa gitu. Tapi itu kalau kita lakukan secara berkelanjutan, impact-nya lah itu pasti akan siswa akan bisa bertambah, mungkin begitu. Ada lagi SDM mungkin Bu ya? Oh iya, SDM di bulan Oktober itu ya. Bagaimana SDM yang enjoy bekerja di sini, nyaman pengelolaan, ada maksimisernya mungkin, bahkan maksimal keluar, mungkin bahkan developernya, beliefnya dan sebagainya. Kalau yang nggak paham kan, kalau nggak paham misalkan ada yang komennya tinggi, tapi ketemunya sama aktivatornya yang tinggi, ketemu sama temannya yang lain, individualisnya. Kalau nggak paham kan jadi perlu ada arrangernya. Betul, itu dibutuhkan sekali. Ya teman-teman, ini luar biasa sekali, Mas. Banyak hal yang akan kita lakukan ke depan ya, dengan datangnya sahabat-sahabat dari pusat jaringan sekolah Arang Nusantara. Kami harapkan Jawa Timur akan terus bergerak, bermanfaat pendidikan masyarakat, dan mestinya ini akan menjadi kabar baik untuk 25 tahun ya, ulang tahun 25 tahun CSN. Karena mungkin juga ada agenda nasional mungkin yang bisa disampaikan. Apa ya kira-kira agenda nasional yang terdekat yang akan dilakukan? Kira-kira bulan apa atau apa itu kira-kira? Ya, kalau dari pusat kebetulan memang agak mengosongkan satu semester ini gitu ya, supaya regional juga bisa bergerak. Gitu. Maka kegiatan yang ada strategi berarti dikosongkan supaya regionalnya punya umuk-umuk dewe gitu ya. Makanya kegiatan di level nasional hanya dua itu di bulan Desember ada Jambore Guru. Jadi kita mengistilahkan kumpulnya guru itu Jambore Guru. Nah ini siap-siap para guru-guru Indonesia dari sekolah alam, ada Jambore Guru bulan Desember ya. Bulan Desember. Di mana itu tempatnya? Rencananya di area Bandung. Wah kita bisa lihat Tangkuban Perahu nanti. Kalau biasanya Jambore kan anak-anak, ini guru ya? Outdoor. Nah ini gimana guru-guru juga
apa yang mereka sudah lakukan di sekolahnya masing-masing, bisa berbagi, gitu. Luar biasa. Itu istilahnya jago regu. Kemudian yang kedua nasional ada Munas. Munas Di bulan Februari, insya Allah di Palembang. Ada Munas, jaringan sekolah alam Nusantara di Palembang. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan barangkali dari Bapak Bayu atau dari Bu Dewi untuk teman-teman semua. Tips mungkin atau apa dengan IKM ini kita harus galau atau harus gembira atau sebagaimana? Karena orang-orang banyak tuh, ada guru penggerak, sekolah penggerak. Aku gimana ini lah? Banyak yang masih gitu lah. Mungkin ada tips yang mungkin menurut saya, silakan. Ya, kalau buat saya sih perubahan itu pasti akan ada gitu okay. ya. Mungkin sekarang namanya adalah kurikulum merdeka, sekolah penggerak dan seterusnya gitu ya. Buat kita sendiri yang memang sudah berada di pendidikan, perubahan-perubahan itu yang menjadi suatu hal yang justru semakin kita terus belajar gitu, semakin kita memecut pada diri kita, oh ternyata kita perlu harus juga banyak belajar juga ya dengan perkembangan ini gitu. Tapi yang kedua, yang pasti terus tetap jaga identitas gitu ya. Kalau kita paham identitas lembaga kita, diri kita, itu dengan perubahan apapun kita biasanya lebih bisa stabil untuk melihatnya gitu ya. Satu sisi kita juga perlu belajar, tapi satu sisi kita nggak terlalu panikan panikan gitu. Oh ya sekolah guru, penggerak gitu ya. Oh ada POP dan seterusnya gitu ya. Kita jadi nggak panikan gitu. Tetap kita bisa tetap ngikutin gitu ya, tapi tidak menjadi kita tergesa-gesa, bahkan kita ngerasa harus tergopoh-gopoh gitu ya. Karena bisa jadi 2 tahun, 3 tahun berikutnya akan bisa jadi akan berubah lagi. Gitu. Makanya kalau kita nggak firm gitu ya dengan identitas kita yang tadi itu kalau sekolah lama ada 4 pilar itu, kalau kita nggak firm biasanya akan bingung lagi deh. Saya kira itu yang disebut dengan agile, Mas. Karena kan banyak disebut tentang agility atau agile ya, kelincahan. Nah, kita memang lincah itu dalam arti ketika ada perubahan kita tahu mensiasatinya. Bukan terus kemudian kita mudah berpaling. Ada ini, wah kita bingung. Ada ini bingung lagi. Gitu. Agile itu adalah kita lincah tetapi kita mempunyai dasar ya. Kita tahu reason, kita tahu alasan-alasan di balik semua tindakan kita. Maka ketika apalagi mengelola lembaga pendidikan ya, ini bukan main-main loh. Efeknya ke sekian banyak anak yang ada di situ gitu kan. Pertanggungjawabannya juga ke sekian orang tua. Maka apa yang kita lakukan di dalam sekolah itu kita harus tahu benar, melotok gitu. Sampai kemudian ketika ada perubahan situasi, mana yang bisa kita sikapi untuk kebaikan si anak tentunya kan. Terus juga atas kemampuan dari lembaga kita. Itulah yang harus dimiliki oleh teman-teman. Maka kalau dari saya pesan terakhir supaya kita sama-sama bisa terus kemudian makin mantap dengan lembaga kita, terus kemudian kita juga makin banyak mengemban manfaat, ayo gabung ke JSAN. Wah, ayo gabung di JSAN. Nah, itu pesan yang luar biasa dan tentunya teman-teman makin tertarik. Dan jangan lupa kalau di Malang ada beberapa juga anggota JSAN yang sudah siap, ada sekolah Tolan atau Hibis School, ada Avicenna, ada sekolah Bypass ya, dan sekolah-sekolah lain. Silakan kalau di sekitar Malang datang ke situ, kalau enggak nanti bisa informasi atau ikut kegiatan teman-teman regional 6 di Jawa Timur yang akan ada bulan Agustus, Oktober, kemudian sampai Desember. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah melihat tayangan ini, moga-moga bermanfaat. Terima kasih juga kepada Kak Bayu dan Kak Dewi dari Balikpapan loh, mereka datang ke sini luar biasa. Dan saya juga kesana kemarin. Ini adalah kunjungan balasan beliau kayaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.